حي على الصلاة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian Fiqh Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Syafi'i. Pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah atau rukun ats-tsani, rukun ats-tsalits dalam kitab salat, yaitu al-qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Ya, berdiri dalam salat. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, al-qiyamu huwa intisabul qamah. Al-qiyam huwa intisab al-qamah. Berdiri adalah tegaknya tubuh. Berdiri adalah tegaknya tubuh. Wal qiyamu fardun min al-qadiri alaihi fil fara'idhi fil ada'i wal i'adati wal qada' walil balighi was sabi wal rajuli wal mar'ah. Berdiri dalam salat itu adalah suatu keharusan. Suatu keharusan yang harus dilakukan oleh orang yang qadir alaihi, orang yang mampu melakukannya di salat fardu. Di salat fardu. Jadi kalau salat sunnah tidak wajib berdiri. Wajib berdiri itu di salat fardu. Jadi kalau misalnya Bapak mau salat sunnah, baik qabliyah, ba'diyah atau salat sunnah lainnya, boleh sambil duduk. Sambil berbaring juga boleh, namun kan itu sulit kalau dilakukan di masjid, kan aneh jadinya. Ya. Aneh. Ya, maksudnya aneh di sini beda dengan yang lainnya, walaupun sah. Nah, jadi berdiri itu cuman wajib di salat fardu. Kalau salat sunnah tidak wajib, tetapi pahalanya setengah. Ya terserah, maunya gimana, pahalanya setengah. Kalau berbaring, udah dilihatin orang, 1/4 lagi pahalanya. Jadi qiyam berdiri itu wajib untuk salat fardu bagi yang mampu fil ada'i wal i'adati wal qada'. Dalam konteks ada, dalam konteks i'adah dan dalam konteks qada'. Nah, salat ya, paham baik. Ada 3 konteks salat fardu. Imma dia konteks ada, yaitu menunaikan pada waktunya dari awal, atau i'adah menunaikan pada waktunya tapi ngulang, atau qadha, yaitu menunaikannya secara qadha setelah waktu berakhir. Jadi ada 3 konteks salat fardu. Ya, ada 3 konteks salat fardu. Yaitu dalam konteks ada, dalam konteks kemudian dalam konteks i'adah, dan dalam konteks qadha. Seseorang boleh jadi dia melakukan salat fardu dalam konteks ada, yaitu pelaksanaan pada waktunya dan pertama kali dia lakukan itu pada waktunya. Ada konteks salat fardu i'adah,
konteks mengulang. Dia udah sholat tadi, tapi dia ulang. Oke? Tadi kita sholat maghrib itu masuknya ke sholat fardu secara konteks ada, yaitu menunaikan dari awal tanpa pengulangan. Ada i'adah. Sholat fardu konteksnya mengulang. Mengulang ini ada dua gambaran. Gambaran pertama, mengulang karena yang tadi ada yang tidak sah. Gambaran yang kedua, mengulang karena ada sebab. Mengulang padahal sah namun ada sebab. Ya. Jadi mengulang sholat fardu ada dua kemungkinan. Satu, karena tadi ada yang tidak sah sehingga sholatnya mungkin batil atau tidak sah. Ya. Mungkin tadi kelupaan rukun gitu kan, atau gimana ya, atau tadi kelupaan kalau dia belum mandi junub ya, maka diulang yang tadi nggak sah itu kalau dia ingat atau diingatkan. Atau konteks kedua atau yang kedua yaitu mengulang karena mengulang dan sah sholat awalnya, tapi diulang karena ada sebab. Ayo Pak, silakan. Apa contohnya? Mengulang karena ada sebab. Sebutkan contohnya. Asalnya sholat fardu nggak diulang, antum udah selesai. Tapi ini ada diulang bukan karena nggak sah, tapi ada sebab. Sebabnya sah. Loh ya, justru karena sah nggak diulang Pak. Mengimami istri di rumah. Oke, boleh, bisa. Bukan hanya istri ya, mengimami istri di rumah atau mengimami makmum lain yang terlambat, iya bisa. Oke, begitu ya. Yang mana itu merupakan sedekah. Ya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal itu salat jadi makmumnya Rasulullah, kemudian di salat yang sama dia ke musala kaumnya atau masjid kaumnya dan menjadi imam mereka. Dua kali dalam satu konteks. Sah. Oke. Tapi itu tidak dilakukan terus-menerus Pak ya. Artinya sekali-kali aja. Misal ini nanti salat Isya, Bapak pengen salat Isya bareng juga sama istri ya Bapak. Ya sekali-kali aja itu. Jangan tiap hari kayak gitu terus. Karena nggak dilakukan sama sahabat kayak gitu tiap hari. Oke, jadi imam kayak gitu. Atau mungkin imam jadi masjid yang sama. Dia pertama jadi makmum, kemudian ada orang masbuk sampai selesai sholat, akhirnya dia ikutan sholat dengannya. Paham nggak jemaah? Ini misalnya. Tadi maghrib 3 rakaat. Oke. Selesai antum Pak salat selesai 3 rakaat maghrib. Ada makmum baru datang setelah selesai salat maghrib. Akhirnya dia nyari, masa saya salat sendiri? Akhirnya dia cabut salah satu makmum, dicabut gitu. Cek gitu. Pak, salat bareng saya yuk. Kenapa emangnya? Saya belum salat, biar berjamaah yuk. Oke, doa berdua. Itu boleh? Boleh. Itu namanya ada atau i'adah? I'adah, mengulang. Mengulang bukan karena tadi nggak sah. Mengulang dan tetap sah tadinya karena ada sebab. Yaitu orang menginginkan sholat berjamaah dan nggak ada makmum atau imam lain. Oke? Sampai sini paham jemaah? Ya. Tapi ini i'adah mengulang karena ada sebab ya jemaah. Kalau nggak ada sebab ya jangan. Gitu. Nah ini takutnya malah jadi berlebihan. Oke? Misalnya sholat maghrib nih, daripada dengerin kajian Ustadz, mendingan saya sholat lagi maghriban lagi 3 rakaat. Enggak, ini nggak ada sebab. Khawatirnya jadi bid'ah, khawatirnya. Ya. Baik. Yang ketiga ada qadha. Nah, qadha itu adalah menunaikan sholat yang terluput dari waktunya di luar waktunya. Menunaikan salat yang telah luput waktunya di luar waktunya. Menunaikan salat di luar waktunya
menunaikan di luar waktu sholat untuk sholat yang telah terluput waktunya itu. Sholat yang tertinggal dan keluar dari waktunya, makanya namanya qadha. Apa ya? Baik qadha ini disebabkan lupa atau disebabkan ketiduran. Apa Pak? Kalau macet bisa darurat ya, tergantung dia posisinya apa Pak. Kalau posisinya bukan driver, sholat gitu. Iya. Kalau driver tergantung juga macetnya. Kalau macetnya parkir, diem aja, kalau bisa sholat. Ya. Tapi nggak mungkin ya, susah. Harus fokus lah. Ya. Ya. Atau disebabkan sengaja meninggalkan sholat dari waktunya menurut jumhur ulama, dia diqadha. Jadi itu qadha ya. Qadha itu menunaikan di luar waktu sholat yang telah luput waktunya. Entah sebab sakit, entah sebab tidur, entah sebab lupa, entah sebab main game, entah sebab yang lainnya, main bola. Ya. Itu bedanya qadha dengan yang ada atau dengan ada. Kalau ada itu di waktunya, first time. Bukan first time sini maksudnya belum pernah melakukan sholat itu sebelumnya. Kalau misalnya qadha, memang dia belum sholat, tapi udah lewat waktunya, maka dia qadha, namanya qadha. Kayak qadha puasa. Qadha puasa Ramadan ya di luar Ramadan kan Pak? Ada nggak orang qadha puasa Ramadan di Ramadan? Ya puasa Ramadan atau itu namanya, bukan qadha lagi gitu kan. Itu, ini maksud dari qadha ya. Nah, maka orang yang mampu berdiri, dia wajib berdiri di salat fardu baik yang ada ataupun mengulang ataupun qadha. Jadi jangan karena mentang-mentang dia ngulang, tadi kan saya sudah sholat, dah saya sekarang sholat lagi tapi ngulang. Maka dia tetap berdiri, bukan duduk, atau tetap harus berdiri. Ya. Pahalanya pahala berdiri. Pahala sunnah apa pahala wajib? Pahala sunnah. Oke. Dan baik juga bagi sabi maupun bagi anak kecil maupun orang dewasa, tetap wajib untuk berdiri. Lil baligh atau lis sabi. War rajul wal mar'ah, laki atau perempuan tetap berdiri, bukan duduk. Itu fardunya, masru'iyahnya. Dalil disyariatkannya berdiri dalam salat yaitu kata Allah Azza wa Jalla, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Maka lafal wa qumu ini dirikanlah, berdiri gitu. Maka fal ayatu amarat bil qiyam fa huwa wajib. Ayat ini memerintahkan untuk berdiri, maka itu menjadi wajib. Wala yajibul qiyamu illa bis salati fa humilatil ayatu 'alaiha. Tidak diwajibkan berdiri kecuali pada salat. Jadi kita tuh hidup ini kita wajib berdiri enggak, Pak? Di hidup ini. Di hidup ini. Enggak lah. Apakah Bapak wajib berdiri di hari ini? Enggak wajib kan? Cuman ada satu konteks doang kita wajib berdiri, yaitu salat. Iya. Benar enggak, Pak? Ke masjid, apakah Bapak wajib berdiri? Jalan berdiri wajib enggak? Harus enggak? Secara syar'i apakah ada kewajibannya? Enggak, Bapak bisa sambil lompat kodok juga bisa. Ngesot bisa juga. Artinya kalau Bapak ngesot dari rumah kemari, dosa enggak? Enggak. Ya silakan aja kalau mau, saya sih enggak lah. Lagi jauh lagi ya. Maka cuman di ayat ini doang, bukan cuman salat doang yang diperintahkan berdiri. Berarti khusus di sini memang diperintahkan. Maka ayat ini diperintahkan menjadi kewajiban. Kemudian hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, "Kanat bi bawasir." Ya, saya pernah terkena penyakit ambeien, bawasir. Bahasa kita apa? Beser, Basir. Wasir, ya wasir. Dari bahasa dari bawasir. Nah, itu penyakit apa, Bu? Pak? Ya, ambeien berarti gimana tuh? Pak ininya apa?
belakangnya ya. Gak enak. Ngomongnya gak enak. Iya. Fasaltu Rasulullah SAW ani salah. Saya diperintahkan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, salli qa'ima. Salatlah berdiri, perintah. Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau misalnya enggak bisa berdiri maka duduk. Duduk kayak gimana? Tidak ada kekhususan. Ya. Harus baik, semampu, sesuai kenyamanan antum. Selama itu adalah duduk yang baik. Ya, mau sila juga dihikayatkan boleh oleh para ulama, sila enggak apa-apa. Atau duduk di atas bangku kayak gini, boleh hadap kiblat. Ya. Fa in lam tastati' fa 'ala janb. Kalau memang tidak bisa maka 'ala janb, 'ala di atas samping, yaitu berbaring maksudnya. Ada ke kanan ke arah kiblat. Gitu. Pak Amin mau memperagakan enggak, Pak? Mau memperagakan enggak, Pak? Jadi begitu, ya. Bukan terlentang menghadap angin angkasa, bukan. Menghadap kiblat. Oke? Tapi kalau misalnya terlentang menghadap atas, ya, karena sakit, karena nggak bisa lama-lama gini, nggak apa-apa. Oh iya, itu nggak mungkin. Ya, kalau ada alat-alat. Tapi juga ada riwayat lain yang dibolehkan memang untuk berbaring tanpa menghadap ke arah kiblat, boleh. Dalam riwayat Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau memang kamu nggak bisa duduk, maka mustalqiyan, istilqa, yaitu apa? Berbaring celentang atau telentang, coba. Ya. Celentang apa telentang, Pak? Sama aja. Iya, sama aja. Yang penting jangan cantengan, ya. Telentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali kemampuannya, sesuai kemampuannya. Wa ajma'atil ummatu 'ala dzalik. Umat ini ya gitu, kaum muslimin sudah sepakat atas kefarduan, kewajiban berdiri itu. Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Hal ini adalah sesuatu yang telah diketahui dalam agama tanpa berpikir mendalam, semua juga tahu. Hatta law qala muslimun ana astahillul qu'uda fil faridati bila uzr. Sampai-sampai kalau ada seorang muslim bilang begini, saya memperbolehkan duduk di salat fardu tanpa uzur, saya boleh. Au qala al-qiyamu fil faridah laysa bi fard, atau mengatakan berdiri di salat fardu bukanlah kewajiban, maka kata beliau kafara, bisa kufur orang ini, illa an yakuna qariba adin bil Islam, kecuali kalau orang ini baru masuk Islam. Tapi kalimat ini untuk mengkafirkan langsung itu tidak semua konteks, ya. Kalau di sini katakan kalau orang itu bilang boleh kok duduk di salat fardu, itu kalau kayak gitu bilang iya, itu apa, bisa kufur orang itu, karena menentang apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama dan diketahui seluruh dari manusia, dari kaum muslimin, ya. Tapi kalau misalnya mengatakan enggak apa-apa kok misalnya duduk di atas kendaraan di salat fardu pas lagi butuh, kafir enggak nih orang? Enggak kafir. Ya, karena mungkin dia berfatwa sesuai dengan konteks, ya. Enggak, ini bukan berarti dia menghalalkan duduk pas lagi konteks berdiri di dalam salat fardu. Ala kulli hal, kaifiyatuhu wa syartuhu, bagaimana cara berdirinya dan bagaimana syarat-syaratnya. Yatahaqqaqul qiyamu bintisabi al-qamah. Berdiri itu dapat dilakukan dengan meluruskan tubuh saat berdiri. Lurus tuh. Kayak jemaah tadi, ya. Wa syartuhu nasbu faqaril musalli. Syaratnya adalah berdirinya tulang belakang seseorang yang akan salat. Tulang belakang itu ya tegak berdiri. Oke, semampunya. Wa huwa 'idhamun min adh-dhahri aw mafasiluh. Itu adalah tulang tersebut, tulang belakang, ya, dan persendian-persendiannya. Wala yushtaratul istiqlalu bihaitsu la yastanid, dan tidak disyaratkan tidak boleh bersandar.
Tidak disyaratkan tidak boleh bersandar. Ya. Tidak disyaratkan tidak boleh bersandar. Ayo paham. Artinya boleh bersandar asal ngadep kiblat. Ya. Saya bapak-bapak pada ngantuk, sebagian saya jadi keikut ngantuk beneran, Pak. Yakin deh, sumpah ini saya ikut. Agak ngantuk saya. Kurang istirahat lagi hari ini, masya Allah soalnya. Jadi tidak disyaratkan tidak bersandar. Maksudnya tidak disyaratkan bebas dari sandaran. Oh, nggak boleh nyender, boleh. Maksudnya boleh di sini tetap sah. Berdiri disebut berdiri, nyender. Falau istanada ila jidarin aw insanin aw i'tamada ala 'asa bihaitsu law rafa'a mastunida ilaihi lasaqata sahhat salatuhu ma'al karahah. Kaidah tadi apa? Tidak disyaratkan tidak bersandar. Seandainya seseorang yang lagi salat fardu, dia bersandar ke jidar, tembok, atau insan bersandar ke orang. Orang sampingnya, ya Allah nasib lah gitu, disandarin gitu, ya. Tak karena ngantuk atau entah karena bercanda kali, ya. Aw i'tamada ala 'asa, atau bersandar pada 'asa, tongkat. Bisa loh bersandar pada. Ya ada orang tua. Bihaitsu law rufi'a mastunda ilaihi la saqata. Yang apabila sandarnya diambil, dia bakal jatuh. Dia nyender tembok, masih lama kayak ini, gitu. Nyender. Kalau temboknya diambil, jatuh dia. Ya. Atau orang, ini kayak lebih mungkin lagi, gitu kan. Senderan sama orang. Begitu badannya gede disender lagi, orang yang ini badannya kecil. Orang yang agak mundur dikit, jatuh dia, gitu kan. Atau ya tadi apa? Aso, tongkatnya kesenggol anak kecil, jatuh itu ke mbah-mbah, ya. Maka sholatnya sah nggak? Tetap sah, tapi kena hukum makruh. Ya, jadi yang pojok sana boleh sampai gini, tapi makruh. Sampai nyantai sampai nungguin ustadznya. Nungguin imam lagi baca. Ntar kalau udah itu baru dia ini. Kalau bocil-bocil tadi nggak apa-apa, Pak. Kalau udah seusia Bapak kayak gitu ya janganlah, ya kan, malu-maluin gitu kan. Tapi kalau memang butuh, kemakruhannya hilang. Kalau memang butuh di sini bukan karena malas, tapi memang faktor usia, maka hilang. Kemakruhannya diperbolehkan. Ya. Begitu. Kalau duduk aja boleh bagi yang beruzur, apalagi yang lebih ringan dari itu. Karena orang seperti ini tetap disebut qaim, yaitu berdiri, maka tetap sah salatnya. Lakin law istanada muttakian bihaitsu law rufi'a 'anil ardi qadamayhi la amkanahu al-baqa' lam tasihha salatuhu li'annahu laysa biqa'im bal mu'allaqun nafsahu bisyai'. Tapi ini beda. Tapi kalau misalnya dia bersandar dengan cara menggantung, yang apabila kakinya diangkat dari tanah dia tidak jatuh, salatnya tidak sah. Dia nyender tapi gantung. Gimana Pak? Coba. Bukan nyender ke tembok Pak. Gimana? Nyender gantung. Kalau misalnya gimana? Coba seperti apa? Apa contoh alatnya gitu Pak? Kalau ini kan tembok kan tadi ini tembok nggak? Nyender sambil duduk. Bukan. Kalau misalnya dia kalau misalnya kakinya dia diangkat dari tanah, dia nggak jatuh. Iya. Apa ya? Tahu nggak Pak yang apa? Kurs yang keruk ya.
Yang dua, yang ini. Yang sampai sini deh gitu misalnya. Terus misalnya dia bersandar pada itu, atau itu yang terinstall gitu sehingga nggak kemana-mana. Nah kalau misalnya dia angkat kakinya nggak jatuh, maka nggak sah sholatnya. Hah? Nggak, yang terinstall maksudnya apa tuh namanya? Jadi ada misalnya kayu begini, jadi begini. Terus dia bisa gantung kayak gitu, bersandar pada itu terus gantung. Iya. Nah itu nggak tahu itu sholat apa-apaan itu orang. Ada orang kayak gitu. Saya juga bingung kenapa beliau contohin gitu. Ya, tapi emang ada di kitab-kitab. Ya kita mau gimana lagi Pak? Ya, nyari contoh ya kayak gitu. Nah, mungkin. Kalau di kita enggak. Tapi kemudian begitu pula dikatakan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, wala yasihu an yusalliya munhaniyan ila qidamin aw ila khalf. Tidak sah pula salat dengan membungkuk ke depan atau ke belakang bihaitsu yasiru ila ruku'i aqrab, yang mana hampir membungkuk sampai derajat ruku', itu enggak sah. Kalau bungkuk gini enggak apa-apa, Pak. Cuman itu kurang baik. Kecuali mungkin yang sudah berusia ya. Harus berusaha tegap gitu loh. Ya. Harus berusaha tegap. Nah kalau kayak gini ya boleh, enggak apa-apa, boleh. Apalagi kalau dalam konteks khusyuk gitu enggak apa-apa. Atau kurang sehat. Tapi kalau ngebungkuknya itu mendekati ruku', maka tidak boleh dan tidak sah. Baik ke depan maupun ke belakang. Ntar kayak Pak ini orang sholat niat apa enggak? Ya udah nama itu kan tadi kan nama Somogodin. Kalau doa gini sah Pak, cuman ya makruh dia dan emang nggak boleh. Tapi kalau doa gini sampai mendekati ruku gitu apa ke belakang banget, ini orang nggak sholat, ini orang sirkus. Ya orang ini mau ngapain coba? Mau ngebalance dirinya atau gimana? Kalau ke depan ada Ustaz. Iya. Memang dia nggak bisa, dia kalau jalan juga begitu. Nah, kalau itu emang nasib itu Pak namanya. Ya kok kayak seperti itu ya qadarullah, itu nggak masalah. Iya. Gilan ruku sujud gitu. Ya, kemudian wa kadza la yasihu an yaqifa ma'ilan ila yaminihi aw yasarihi bihaitsu la yusamma qa'iman li tarkihil wajiba bila uzur. Juga tidak sah dia berdiri ma'il, condong ke kanan, atau bukan sender loh Pak. Sender tuh sender gini loh. Dia tuh miring gini. Dan bukan emang tubuhnya bukan bondel miring gitu, tapi emang kayak gini. Ya. Kayak gini ke kiri. Ini mah enggak disebut diri ini mah, ya. Gini itu gini banget ya. Ini orang ngapain gitu? Hah? Sakit. Kalau sakit ya oke, kalau sakit ya. Itu dia aja tadi sholat nggak gitu-gitu amat Pak, itu anak itu ya. Sholatnya normal kan tadi ya dia. Bingung. Habis udah langsung diinterogasi bingung. La yusamma qa'iman, enggak disebut diri karena litarkil wajib. Dia meninggalkan yang wajib tanpa udzur. Yang wajib kan udah tegak gini. Wa idza waqafa qa'iman wa atraqa ra'sahu bighairin hina'in sahhat salatuhu. Kalau misalnya orang ini berdiri dan menundukkan kepala tanpa membungkukkan badan, salatnya sah. Cuma nunduk gini doang. Ya mungkin badannya bungkuk sedikit gitu, bukan bungkuk yang menuju ke ruku', maka sah. Wa illam yutiq al-qadiru 'ala al-intisabi linhina'in fi dhahrihi limaradin aw kabura. Kalau misalnya ada seorang yang bisa, ada orang yang dia tidak sanggup untuk berdiri normal karena bongkok ya, atau
sakit, ya, marot atau kiba atau karena udah tua, ya. Wasara karoki'in fayalzamul qiyam hasba istita'atih. Dan dia itu saking bongkoknya itu sampai ke bawah gini, sampai mirip atau menuju ke ruku' gitu, maka tetap dia harus berusaha untuk qiyam, tegak sebisa mungkin gitu. Jangan mentang-mentang karena ini oke dia sakit terus dia memanjakan diri gitu aja terus, enggak. Usahakan sebisa mungkin sepaling tingginya dia bisa. Wa idza arada ar-ruku' zada fil intihna'i in qaddara alaihi. Ya, jadi ala kulli hal bagi orang yang memungkinkan untuk berdiri ya. Ya, jadi dia harus tetap berdiri. Ya. Taib, ada pertanyaan enggak di sini ya jemaah sekalian? Pak Zul kemana kok udah lama enggak kelihatan? Ayo silakan Pak Amin. Sama-sama Pak. Kalau mau tanya masalah Qadha. itu kan boleh karena ada sebab. Cuman kalau disengaja itu boleh nggak? Boleh apa nih maksudnya? Boleh qadha. Karena ada sebab. Karena ada sebab. Apa sebab? Ada sebabnya lupa apa gitu. Oh iya. Tapi kalau sengaja saya qadha aja nanti besok nggak sholatnya gitu. Obat. Wah itu mah orang main-main itu Pak itu. Mana Pak orangnya? Tunjukin ke saya Pak. Kalau kayak gitu mah dia main-main, khawatirnya memang dia nggak niat jadi orang Islam kayak dia tuh. Wah, gampang lah besok lah saya sholatnya saya qadha ya Allah kayak gitu nanti kalau mati gimana kamu gitu kan. Gitu bilangin aja Pak. Yang seperti ini ana khawatirnya bukan hanya sholatnya tidak sah, khawatirnya Islamnya juga tidak sah karena dia memang mau main-main dengan Islam. Ya. Dan ini yang sebagian dari sekte Syiah itu begitu Pak. Bukan qadha malah. Mereka rapel, mereka apa namanya? Jamak takdim, keterlaluan takdimnya sampai semua ditakdimin. Bahkan di Masjid Nabawi sekalipun sholat itu berkali-kali sholat itu ternyata bisa jadi dia sedang isi pulsa, sedang untuk seminggu depan bisa atau 2 hari ke depan. Dia sholat untuk 2 hari ke depan. Jadi habis itu dia nggak perlu sholat lagi. Tuh, ada yang kayak gitu. Main-main orang kayak gini main-main. Walaupun ajarannya agama mereka mungkin dari guru mereka kayak gitu, tapi ini khawatirnya masuk ke dalam meninggalkan sholat. Ya, maka nggak boleh seseorang merencanakan qadha tanpa alasan syar'i. Sebenarnya pun itu bukan seharusnya itu nggak boleh, tetap nggak boleh gitu loh. Kecuali kalau jamaah takhir untuk sholat zuhur atau sholat maghrib di jamaah takhir itu kalau memang sulit boleh. Kayak misalnya macet maghrib nggak bisa sholat driver maka jamaah takhir aja karena ada masyaqqah kesulitan yang tidak mungkin. Begitu. Kalau apa? Penumpangnya saja dalam perjalanan. Penumpangnya Allah alam menurut saya kalau memang nggak bisa di luar, nggak bisa di masjid, maka di mobil itu juga. Asal yang penting tepat waktu. Pak, ya. Dia harus berangkat. Dari tadi direbut terus Bapak ini Bapak mau nanya Pak. Gimana nih? Oh ya udah ya. Saya mau nanya tentang berdiri tadi, posisi kaki bagaimana? Kaki yang benar itu adalah menghadap ke kiblat, jari-jarinya. Terus lebarnya? Lebarnya? Kaki. Oh. Yang lebih tepat adalah sesuai dengan kenyamanan antum dan samping antum. Karena saya melihat banyak model, ada yang bengkak, ada yang rapat, yang setengah. Ya, namanya juga model, Pak. Begini, Pak. Namanya kalau menempelkan itu tidak sampai kepada wajib nempel, tapi lurus wajib. Maka kata Nabi istau atau sawu sufakum, samakan, sama, jejer sama
antara Ka'ab dengan Ka'ab, yaitu mata kaki dan mata kaki, kan nggak harus nempel. Kalau nempel sebagian kaki, kalau menempelin mata kaki ke tetangganya, itu kakinya malah saya nyerong dia. Iya. Dan kita ketahui berbuat serong tidak bagus gitu kan. Iya. Nyerong, iya. Jadi intinya jari-jari itu menghadap kiblat gitu. Ya. Umumnya orang bisa jadi menghadap kiblat lurus tok gitu. Nah, sebagian dari kita jari-jarinya menghadap ke serong. Serong kiri kanan. Iya. Walaupun sah sholatnya nggak apa-apa, tapi kurang tepat. Yang tepat lurus menghadapnya. Dan sesuaikan mata kaki dan mata kaki sampingnya supaya lurus safnya. Dan kalau ada celah sebaiknya ditempelin dalam artian deketin. Mungkin nempel antara kulit dari dekat jari terakhir, jari apa yang kecil tuh? Ya, kelingkingnya kaki. Nah, sampingnya tempel situ. Gitu. Ya, siapa? Ya, kita azan terlebih dahulu. Tafadhol.